Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kimiani Zamira Zakzara Anwar dengan NIM 24010110089 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas C tahun 2024 semester 2 dan dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara warga negara dan agama dan hubungan mereka dengan negara. Yang pertama yaitu kita harus mengenal tentang asas-asas kewarganegaraan. Nah, apa sih asas-asas kewarganegaraan itu? Jadi, asas-asas kewarganegaraan merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang dalam suatu negara. Nah, asas-asas kewarganegaraan itu ada 4. Yang pertama yaitu asas ius soli. Asas ius soli ini bahwa kewarganegaraan seseorang itu ditinjau dari kelahirannya. Contohnya, misal ayah ibunya merupakan salah satu warga negara asing, sedangkan anaknya dilahirkan di negara Indonesia, maka ia secara sah sudah dianggap sebagai warga negara Indonesia karena ditinjau dari tempat kelahirannya. Yang kedua yaitu asas sanguinis. Asas sanguinis itu bahwasanya kewarganegaraan seseorang itu ditentukan dari keturunan. Misal kalau ayah dan ibunya itu dari warga negara asing, terus anaknya dilahirkan di Indonesia, maka anaknya tetap harus mengikuti asal warga negara orang tua mereka dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal, yang merupakan asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Jadi kalau gak bisa satu orang itu memilih untuk mempunyai dua kewarganegaraan. Karena satu kewarganegaraan itu harus dimiliki bagi satu orang saja. Yang keempat yaitu asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu yang ditentukan kewarganegaraannya ini bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Nah, asas-asas kewarganegaraan ganda itu meliputi yang pertama yaitu kepentingan nasional. Jadi, ketentuan kewarganegaraan ini mendahulukan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad dalam menegakkan kedaulatan yang memiliki cita-cita. Yang kedua ada perlindungan maksimum, yaitu pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan penuh kepada warga negara Indonesia dalam segala keadaan. Terus ada asas persamaan di muka hukum dan pemerintahan, yaitu setiap warga negara diperlukan sama di depan, diperlakukan sama. Jadi mau itu pejabat ataupun orang biasa itu di depan hukum itu diberlakukan setara. Yang keempat ada asas kebenaran substantif, yaitu prosedur kewarganegaraan itu tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai dengan pernyataan permohonan dan pertanggungjawaban. Yang kelima ada non-diskriminatif. Jadi perlakuan dalam segala hal itu mempengaruhi warga negara tidak boleh dibedakan atas dasar ras atau kelompok etnis atau jenis kelamin. Nah, ini itu seperti asas persamaan yang tadi. Selanjutnya ada asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi setiap manusia itu harus memiliki prinsip itu saling menghormati antara hak satu sama lain. Yang ke-7 yaitu ada asas keterbukaan, yaitu memiliki prinsip bahwasannya dalam segala hal itu yang menyangkut warga negara itu harus dilakukan secara terbuka. Dan yang terakhir ada asas publisitas, asas bahwasannya seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu diumumkan dalam lembaran negara Republik Indonesia agar setiap orang itu mengetahui. Selanjutnya yaitu cara naturalisasi atau cara memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Nah,
Naturalisasi itu merupakan proses pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada warga negara asing. Jadi kayak misal warga negara asing ingin menjadi WNI atau warga negara Indonesia, itu harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama yaitu ada syarat umum. Syarat umumnya yang pertama harus berusia 18 tahun atau sudah menikah. Terus harus tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun, pokoknya lebih dari 5 tahun. Terus harus sehat secara jasmani dan rohaninya. Yang keempat, bisa berbahasa Indonesia dan memahami apa sih Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Terus tidak memiliki catatan kriminal atau tindak pidana lebih dari 1 tahun. Terus bersedia melepaskan kewarganegaraan asal. Dan yang ketujuh ada memiliki penghasilan tetap. Yang terakhir membayar biaya permohonan naturalisasi. Jadi untuk menaturalisasi warga WNA menjadi WNI itu juga tetap harus membayar sebagai biaya permohonan naturalisasi. Nah, sedangkan prosedurnya yang pertama yaitu mengajukan permohonan tertulis kepada Presiden melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang kedua yaitu melampirkan dokumen yang tercantum itu ada akte kelahiran, paspor, surat sehat, dan lain-lain. Yang ketiga melakukan verifikasi dan wawancara oleh pejabat imigrasi. Nah, ini petugasnya itu dari Kementerian Hukum dan HAM yang akan memeriksa kelengkapan dokumen para WNA itu dengan melakukan wawancara. Terus jika sudah disetujui, maka keputusan itu akan dikeluarkan oleh Presiden. Yang kelima yaitu pemohon mengucapkan sumpah setia kepada TNI. Jadi kayak ada pensakralan atau penyumpah bagi warga WNA yang sudah melakukan naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, setelah sumpah itu udah diucapkan, maka ia secara sah sudah menjadi warga negara Indonesia. Nah, yang di atas itu naturalisasi secara umum. Nah, berikut merupakan sebab-sebab kehilangan status kewarganegaraan. Yang pertama ada permintaan sendiri. Jadi misal ada orang yang emang benar-benar ingin berpindah ke misal ke negara Jepang, itu kan mungkin karena ada suatu pekerjaan di sana. Nah, itu juga dia akan kehilangan status kewarganegaraan sebagai warga Indonesia karena permintaan dia untuk menjadi warga negara asing. Yang kedua yaitu memiliki kewarganegaraan lain atau tapi ini beberapa negara itu tidak mengizinkan warganya untuk memiliki kewarganegaraan lebih dari satu negara. Nah, jadi jika seseorang memperoleh kewarganegaraan dari negara lain atau lebih dari 2 negara, ini merupakan terjadi jika kewarganegaraan yang diperoleh melalui naturalisasi atau pengakuan dari negara lain sehingga secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan asal itu dicabut. Gitu. Jadi mereka itu harus memiliki satu kewarganegaraan dan bisa dicabut apabila mereka memiliki lebih dari satu kewarganegaraan. Yang kedua, anak yang di bawah umur yang diangkat oleh orang asing itu juga bisa kehilangan kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia apabila dia itu misal diasuh atau dipungut oleh warga negara asing. Yang keempat ada menjadi tentara asing tanpa izin pemerintah. Jadi misal dia itu menjadi pasukan militer negara asing tanpa izin dari pemerintah negara asalnya. Itu dikatakan dicabut karena mereka itu termasuk mengkhianati kewarganegaraan atau kepentingan negara asalnya. Yang kelima memasuki dinas atau jabatan negara asing dengan mengangkat sumpah atau janji. Jadi apabila mereka menduduki jabatan di bawah sumpah para institusi negara lain, maka tindakan-tindakan itu dipandang sebagai tindakan subordinasi dan melepaskan kesetiaan atau loyalitas kepada negara asalnya. Yang terakhir, ikut pemilu di negara lain atau memiliki paspor di negara lain, maka ia akan dicabut dari kewarganegaraan asli.
karena ini menjadi salah satu alasan untuk kehilangan kewarganegaraan karena sering dipandang sebagai bukti bahwa orang tersebut telah memilih negara lain dan mengurangi ikatan mereka dengan negara asalnya. Nah, adapun tinggal di negara lain lebih dari 5 tahun itu juga dicatat sebagai sudah kehilangan kewarganegaraan. Nah, ini selanjutnya yaitu cara memperoleh kembali status kewarganegaraan. Jadi, apabila mereka sudah kehilangan kewarganegaraan itu bisa melalui repatriasi atau memperoleh kembali. Yang pertama melakukan pengajuan permohonan. Terus ada memenuhi syarat-syarat untuk pengembalian kewarganegaraan. Itu ada syaratnya. Yang pertama harus merupakan warga Indonesia asli. Yang kedua, orang tersebut harus memiliki alasan yang sah untuk kembali ke warganegara Indonesia. Yang ketiga ada individu itu mengajukan permohonan perlu untuk menunjukkan bukti-bukti yang mendukung. Jadi harus ada alasan-alasan yang mungkin menjadi pendukung untuk mereka melakukan pengembalian status kewarganegaraan. Nah, terus ada proses evaluasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu harus melakukan evaluasi. Jadi harus ada beberapa pertimbangan untuk mereka mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia. Yang keempat ada keputusan dari presiden yang merupakan salah satu kunci dari pengembalian tersebut. Yang kelima ada mendapatkan surat keputusan. Yang keenam ada penyelesaian administratif. Jadi mereka juga antara untuk menjadi warga negara asing atau pengembalian itu juga harus tetap membayar. Cukup itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.